Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Arif Fargono, Pak dosen saya juga berarti nggih, di KM UNER. Kemudian Bu Sri Nani dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mohon izin untuk sharing nggih, apa yang sudah dilaksanakan di Kota Mojokerto terkait dengan upaya untuk integrasi satu sehat. Jadi Kota Mojokerto memiliki satu data yaitu Gayatri yang itu sudah kami buat dari tahun 2018. Next aja. Ya. Jadi untuk analisa situasi bahwa Kota Mojokerto ini adalah kota yang sangat kecil. Kami cuma 20,46 km persegi, jumlah penduduk kami 140.000, jadi kota kami sangat kecil gitu ya. Tapi sangat padat, mungkin mirip dengan kota Surabaya. Kami cuma ada 3 kecamatan, 18 kelurahan. Untuk rumah sakit kami ada 6, kemudian puskesmasnya juga 6, pustunya ada 11, ada 84 dokter praktek mandiri, posyandunya ada posyandu balita ada 170. Jadi wilayah yang kecil, kemudian rumah sakitnya cukup banyak kalau nanti dilihat dari rasionya ya. Tetapi wilayah yang kecil ini benefitnya adalah kami sangat mudah untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder atau Fasiankes. Ini adalah salah satu peluang bagi Kota Mojokerto untuk lebih mudah mengintegrasikan satu sehat. Kami untuk SDM ada 426 tenaga kesehatan di puskesmas, kemudian Prameswari ini mungkin nanti yang akan menarik karena Prameswari ini adalah inovasi di Kota Mojokerto. Ini adalah tenaga kesehatan yang kami yang ini adalah inovasi atau arahan dari kepala daerah yang tugasnya adalah PWS atau memantau wilayah kerja di masing-masing kelurahan. Kemudian untuk kader motivator, kami ada 1.621, kemudian kader kesehatan remaja 786, serta 222 kader KB. Jadi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ini ada ditempeli BKKBN gitu ya, untuk level tingkat 2. Ya. Berikut adalah capaian kinerja untuk Kota Mojokerto. Jadi angka stunting. Angka stunting ini kami ada perbedaan nilai, tetapi mungkin kami singkat aja bahwa angka stunting EPPGPM kami sekarang pada posisi 2,26% per September 2023. Kemudian untuk capaian SPM kami sudah mencapai 97%. Kemudian untuk PISPK kita pada posisi 68%, dan insya Allah untuk PISPK kita ini naik terus dan sampai sekarang ini menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Kemudian untuk capaian vaksinasi COVID ini salah satu benefit Kota Mojokerto karena Fasiankesnya cukup sedikit ya termasuk rumah sakit, maka dan waktu itu kami juga sudah memakai Gayatri sebagai tools untuk pengisian dari vaksinasi. Maka kami cepat mengkoordinasikan apapun terkait vaksinasi sehingga Kota Mojokerto selalu menjadi yang pertama untuk vaksinasi atau capaian vaksinasi COVID. Berikut adalah regulasi terkait dengan penguatan satu sehat, di mana kami punya Gayatri atau gerbang layanan inovasi, gerbang layanan informasi terpadu dan terintegrasi. Jadi kami ada beberapa SK dari Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, sebagai penguat dari dasar atau dasar regulasi di level Kota Mojokerto. Kemudian untuk penguatan dari kerjasama atau pemanfaatan Gayatri di seluruh rumah sakit, kami ada perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan seluruh rumah sakit di Kota Mojokerto. Kemudian termasuk juga kepada klinik. Jadi kami ada 13 klinik, yang itu 6 klinik sudah bekerja sama dengan kami dan itu memakai aplikasi Gayatri sebagai tools untuk pencatatan pelaporan pasien yang dilayani sehari-hari. Nah, ini adalah sejarah Gayatri dan integrasi satu sehat. Jadi mindset kami adalah, jadi Gayatri ini
diciptakan pada 17 Desember 2018 ya. Dan ini mendapat support penuh dari Kepala Daerah Kota Mojokerto. Mindset kami adalah kami ingin data kesehatan itu benar-benar terintegrasi dalam satu data kesehatan. Yang kami pahami, karena saya lama di Puskesmas, bahwa aplikasi di bidang kesehatan terkait pelayanan, terkait program, itu sangat banyak. Dan kami prihatin bahwa teman-teman selalu menginput untuk banyak inputan untuk beberapa informasi yang sama. Nah, itu tentunya sangat tidak efisien. Maka karena mindset itulah kita menciptakan Gayatri. Dan ini terus berkembang, begitu ada kebutuhan, maka selalu ditambahkan fitur baru dalam Gayatri kami. Nah, di era pandemi COVID-19 kemarin, pada tahun 2020, maka langsung ditambahkanlah fitur Gayatri Kendali COVID, yang itu langsung dilanjutkan dengan vaksinasi juga, yang tentunya sangat efektif dalam pengendalian dan penanganan COVID-19 di Kota Mojokerto. Kemudian tahun 2020 gerbang Gayatri ini masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik tingkat nasional atau Sinovik. Jadi alhamdulillah tahun 2020 sudah mendapat apresiasi tingkat nasional. Dan sampai dengan saat ini aplikasi Gayatri terus berkembang dan terus ditambahkan fitur sampai yang terbaru ini adalah terkait dengan ILP atau integrasi layanan primer. Dan alhamdulillah Gayatri sampai saat ini masuk dalam pilot project Satu Sehat Kemenkes yang itu tetap dikawal. Ini terima kasih juga untuk USAID, CISU, Kementerian Kesehatan, DTO, Pusdatin yang sampai saat ini terus mengawal Gayatri di Kota Mojokerto. Nah, berikut adalah integrasi data dari Pasienkes kami. Jadi dari 6 rumah sakit, itu 6 rumah sakit sudah terintegrasi dengan Gayatri Satu Sehat, jadi 100%. Kemudian Puskesmas, karena Puskesmas adalah jejaring kami, maka 100% pasti sudah, karena dari awal pengembangan Gayatri, itu sudah pelayanan dalam gedung atau Simpus, itu sudah dibangun sejak awal, sejak 2019. Kemudian untuk klinik, dari 13 ada 7 klinik yang sudah terintegrasi, 6 dari dalam kota, kemudian ada 1 yang dari luar kota. Ya, ini adalah beberapa kata kunci atau peran penting ya, kenapa Gayatri bisa berkembang. Jadi yang pertama pasti adanya dukungan dari kepala daerah, kemudian ini yang unik juga bahwa Gayatri ini dibuat oleh tim internal Dinas Kesehatan P2KB. Yang ini sebenarnya tim kami ini adalah bukan tim tenaga yang spesifik pengembang aplikasi, tetapi beliau adalah seorang perawat yang itu kami bantukan beberapa teman-teman di sana sebagai satu tim. Jadi akhirnya benefitnya karena ini dibuat oleh tim internal, maka begitu ada kebutuhan kami bisa langsung menambahkan dengan cepat. Kemudian sifatnya sangat adaptif, kemudian pasti sangat efisien karena tidak perlu menggunakan vendor, tidak perlu beli. Kemudian seluruh unsur tenaga kesehatan di seluruh Pasienkes kami libatkan. Karena kami terbiasa berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit, terutama pada saat COVID kemarin, dan sampai saat ini juga koordinasi itu sudah, atau sinergi itu sudah sangat kuat untuk di Kota Mojokerto, termasuk dengan seluruh rumah sakit. Kemudian juga mudah dilakukan integrasi dengan aplikasi lain dan kita pun siap untuk direplikasi. Nah, berikut adalah proses pengembangan Gayatri. Jadi begitu ada perubahan regulasi atau adanya penambahan kebutuhan yang baru terkait pelayanan ataupun program ataupun kebijakan dari Kementerian Kesehatan, langsung kita, kalau memang itu kami anggap kebutuhan, kami langsung rapat internal dulu, kemudian rapat itu kami laksanakan bersama lintas program terkait. Kemudian langsung dibuatkan fitur, kemudian rapat kembali untuk finalisasi, kemudian kita lakukan sosialisasi fitur baru kepada user, kemudian implementasi. Nah,
setelah implementasi feedback user ini selalu kita proses ya, yang akhirnya kita harapkan aplikasi yang ada sudah sempurna menurut tim Kota Mojokerto. Kemudian berikutnya adalah Monef untuk maintenance kualitas dari proses yang dilaksanakan. Nah, berikut adalah fitur-fitur yang ada di Gayatri. Jadi banyak ya, verifikasi validasi, PSN, SIMKES, tidak akan saya bacakan satu persatu ya. Kemudian PISPK, COVID, vaksinasi, kemudian Prameswari, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian SIM RS, ini integrasi dengan seluruh rumah sakit. Inventory, ini adalah manajemen obat dari perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian masuk gudang farmasi, pendistribusian, kemudian pelayanan, kemudian stok terakhir obat. Ini sudah kami proses juga. Kemudian untuk penyakit SPM ya atau PTM, kemudian penyakit menular, ini yang ada di SPM, ini juga sudah masuk. Kemudian Mentari Gayatri, ini terkait pemantauan tablet tambah darah pada siswi SMP dan SMA. Kemudian dashboard ILP, kemudian yang terakhir kemarin adalah Pelangi Ananda. Dan fitur ini akan terus berkembang ya. Berikut adalah use case yang sudah tergabung dengan Satu Sehat. Kami sudah masuk di data kunjungan, diagnosa, tindakan, observasi, kemudian peresepan obat, kemudian obat yang dibawa pulang, data diet, sama data imunisasi. Nah, berikut adalah contoh dashboard dari Gayatri. Jadi ini ada Monef kualitas input puskesmas, kemudian analisa pemberian resep, ini langsung kalau kami atau saya sebagai pengambil kebijakan, tentunya data-data ini sangat bermanfaat untuk kami untuk evaluasi untuk pengambilan kebijakan untuk tindak lanjut berikutnya. Ya, ini contoh rapat Monef rumah sakit. Kemudian ini adalah dashboard SIM rumah sakit ya. Kemudian Satu Sehat. Kemudian implementasi Satu Sehat, ya ini beberapa dashboard ya. Nah, ini terkait dengan level maturitas atau digital maturity index dari rumah sakit, di mana 100% dari rumah sakit sudah mengisi Satu Sehat, tetapi memang tingkat adopsinya masih 3,8 dari angka 5 ya. Jadi ini menjadi PR dari Dinas Kesehatan, dan biasanya kita lakukan evaluasi, review gitu ya, kita feedbackkan kendalanya apa. Nah, ini terkait dengan Satu Sehat ya. Jadi sebenarnya mungkin ini sedikit menjelaskan terkait ILP. Jadi bahwa sebenarnya proses ini sudah kita lakukan karena kita sudah mengawal SPM itu by name, by address, by NIC ya, dan itu mengawal seluruh indikator SPM. Karena indikator SPM pun itu dari bayi sampai dengan lansia itu sudah terkawal. Plus beberapa penyakit tidak menular dan penyakit menular. Jadi begitu ada ILP yang itu konsepnya adalah clustering berdasarkan siklus hidup, kita tinggal memasukkan konsep SPM itu, konsep ILP ke dalam konsep SPM yang sebelumnya sudah kami laksanakan. Dan karena kami ada Prameswari, maka diharapkan seluruh sasaran itu terlayani 100%. Ya, jadi 100%. Karena Prameswari ini memegang wilayah kelurahan yang itu nanti dibantu oleh kader-kader per RT dan RW. Nah, beberapa resource ya, dia sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini terkait dengan target ya, sasaran SPM per siklus hidup. Kemudian kami ada tambahan sasaran di kelompok khusus dan kelompok rentan, karena arahan dari kepala daerah kami bahwa kelompok rentan ini harus mendapatkan perhatian lebih ya. Jadi beliau yang ada disabilitas fisik, mental, kemudian lansia sebatang kara, ini harus kami perhatikan lebih, yang itu kami punya pasukan yang namanya Prameswari untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang spesial untuk beliau-beliau ini. Jadi berikut, karena konsepnya sudah terkawal, maka capaian SPM 12 indikator sudah hampir 100%. Ya, ini adalah menu-menu terkait ILP. Jadi kami sudah siap untuk berjalan. ILP ini kami targetkan akhir November ini sudah berjalan dengan form yang sudah ada di aplikasi Gayatri, yang itu terintegrasi dengan beberapa aplikasi dari pusat ya. Jadi ini entry posyandu Kufas, Puspro lansia, kartu usia sekolah remaja, usia produktif ya. Ini sudah ada.
Ya, untuk TBC, PPGPM ini sudah terintegrasi semua dengan aplikasi Gayatri. Ya, ini Monef imunisasi di ASIK, CKN juga kami sudah terintegrasi. Nah, ini adalah timeline kami terkait dengan ILP untuk target kami. Nah, pasti selalu ada hambatan karena aplikasi Gayatri ini aplikasi yang cukup besar ya, dan prosesnya bukan sesuatu yang mudah ya. Tetapi kami pun tetap semangat untuk mengembangkan aplikasi ini menjadi aplikasi yang semakin besar dan cukup satu data atau satu aplikasi aja untuk harapannya seperti itu ya. Jadi cukup satu aplikasi saja untuk seluruh proses pelayanan maupun program yang ada di Dinas Kesehatan di Kota Mojokerto. Jadi hambatan yang pertama yaitu kekurangan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengembangan aplikasi. Nah, ini sudah kami konsultasikan di BKPSDM, kemudian juga di Biro Organisasi, sampai dengan konsul ke pusat. Ini semua sudah kami lakukan dan akhirnya ada opsi solusi yang itu sudah kami laporkan juga kepada Ibu Wali Kota dan alhamdulillah beliau berkenan bahwa kami akan menambahkan SDM pengembang aplikasi di Dinas Kesehatan, yang itu kalau kami melekatnya di Sungram, di sekretariat. Yang itu mungkin konsepnya seperti Pusdatin yang ada di Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau kami langsung melekat pada Sungram, tidak menjadi unit sendiri atau PT tersendiri tidak, tetapi melekat di Sungram. Jadi dengan kontrak tenaga ahli. Kemudian yang kedua, masih banyak aplikasi dari Kemenkes yang belum terintegrasi dengan Gayatri. Nah, ini kadang teman-teman juga masih kesulitan. Moga-moga nanti dengan didampingi oleh JISU USA dan kami pun punya sumber daya yang lebih banyak ya. Proses-proses ini bisa lebih mudah untuk terintegrasi dengan seluruh aplikasi ataupun dengan satu sehat. Cuma permasalahannya juga bahwa kebutuhan kami sangat cepat dan sebenarnya sudah banyak fitur yang ada di kami dan kami harapkan apa ya, misalnya terkait ILP itu menu-menunya sebenarnya sudah ada. Dan kalau kami pengen lebih cepat dari Kemenkes, maka kami butuh resource SDM yang lebih banyak, itu aja. Karena sebenarnya modulnya sudah ada, tinggal memasukkan di Gayatri. Cuma tetap kami perlu pendampingan dari USAID, JISU, dan juga Pusdatin DTO, karena kekhawatiran teman-teman, kalau kami membuat, kemudian ternyata itu tidak dipakai oleh pusat, maka kan itu menjadi sesuatu yang apa ya, berat buat teman-teman. Tapi insya Allah ini sudah kita komunikasikan, karena kita juga sudah menggunakan modul yang sudah ada. Jadi mungkin kalaupun nanti berbeda dengan Kemenkes, mungkin tidak akan terlalu banyak. Kemudian kebutuhan anggaran pelatihan integrasi data Gayatri, ini kami penuhi, dan juga alhamdulillah sudah banyak dibantu oleh JISU USA, terutama untuk pengembangan, terutama untuk pelatihan. Kemudian mungkin nomor 4 ini dialami oleh se-Indonesia ya, bahwa aplikasi untuk calon pengantin ini ada 2, LC-MIL, Kemenkes, yang itu ternyata yang dipakai oleh Kemenkeu untuk indikator dalam pemberian dana insentif fiskal ini adalah LC-MIL. Nah ini akhirnya yang kami pakai adalah LC-MIL ya. Kemudian, nah ini yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan jaminan bahwa apa yang sudah kami kembangkan untuk fitur-fitur yang kami kembangkan lebih cepat dari yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, semoga nanti sudah bisa dipakai oleh Kementerian Kesehatan atau kami tidak perlu menyesuaikan terlalu banyak. Mungkin itu Pak Arief yang bisa kami share atau apa ya, share pengalaman. Monggo kalau berikutnya diskusi ataupun pengayaan, karena kami pun butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Sekian, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.